Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Teman-teman, pada video-video yang terdahulu kita sudah membahas mengenai basic operation dari CATIA. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu modul dari CATIA, yaitu Sketch. Apa fungsi Sketch dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas secara detail, supaya nanti teman-teman memahami dengan baik bagaimana menggunakan tools yang ada di modul Sketch ini. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa kliklah like, kemudian subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari video-video kami selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan, kita akan belajar mengenai constraint. Buatlah satu lagi sketch sembarang ya, seperti tadi. Teman-teman boleh pilih salah satu plan yang ada di sini, klik sketch, kemudian kliklah plannya, maka kita sudah masuk ke dalam modul sketch lagi. Nah, teman-teman buatlah satu geometri. Nah, di sini saya membuat sebuah bujur sangkar seperti ini. Usahakan posisinya tidak simetri antara garis vertikal ini. Oke. Nah, di awal sudah kita bahas bahwa elemen yang berwarna putih itu masih free, masih bebas. Artinya kita bisa rubah ke kiri dan ke kanan. Bagaimana supaya dia menjadi fix? Maka kita harus constraint, kita harus ikat terhadap 00 si sketch-nya ini. 00-nya di mana? 00.00-nya adalah di sini, di posisi titik H dan V. Oke, maka sekarang teman-teman kita bisa lakukan dengan menggunakan constraint. Ya, teman-teman perhatikan di sini ada dua macam constraint, yaitu geometrical constraint dan dimensional constraint. Apa itu geometrical constraint? Geometrical constraint adalah constraint yang dibentuk oleh elemen itu sendiri. Contoh seperti ini. Nah, teman-teman di sini sudah muncul yang namanya V dan H. Artinya di sini sudah dikonstrain terhadap garis vertikal dan horizontal. Dia tidak bisa kita buat miring lagi karena sudah dikonstrain dengan constraint vertikal dan horizontal. Ini adalah geometrical constraint, artinya constraint yang dibentuk oleh elemen itu sendiri. Ya, jadi kita tidak membuatnya, tapi automatically dia akan terbentuk ketika kita buat demikian. Contoh lain, misalkan saya membuat garis miring seperti ini. Ya. Saya ingin bahwa garis ini menjadi vertikal, maka teman-teman bisa lakukan klik kanan, menu lanjutan, kemudian objek, klik vertikal, maka garis ini akan menjadi vertikal. Atau kebalikannya, kalau misalkan garis ini miring, saya klik kanan, kemudian saya bilang horizontal, maka dia akan menjadi garis horizontal. Ya. Dimanapun posisinya, dia akan tetap horizontal. Ya, seperti itu. Ada banyak macam-macam geometrical constraint. Kita akan bahas satu-satu. Sebagai contohnya, misalkan di sini teman-teman ada dua buah garis seperti ini. Saya buat satu lagi. Nah, saya ingin menghubungkan dua garis ini menjadi satu titik, maka kita gunakan constraint. Caranya adalah teman-teman ambillah poin di ujung garis ini, poin di ujung yang satunya lagi, kemudian teman-teman di sini kita gunakan constraint define in dialog box. Ya, kita bisa pilih coincident sehingga dia akan menjadi satu poin. Simbolnya adalah bulat seperti ini. Ini tandanya coincident. Ya. Misalkan contoh lain, ada garis, kemudian saya membuat satu arcus di sini dengan 3 point. Nah, ini tidak tangent ya teman-teman, tidak tangent seperti ini.
Maka untuk supaya dia menjadi tangent itu bisa kita tambahkan seperti ini. Saat klik garis ini, klik arcusnya, kemudian teman-teman klik constraint define in dialog box, centang tangency, maka dia akan menjadi tangent. Ini masih free, masih bebas, kita bisa tarik-tarik. Nah, perhatikan di sini ada tanda sama dengan, itu artinya dia tangent garis ini, seperti itu. Atau kalau misalkan kita ingin membuat garis yang tegak lurus, itu pun bisa. Antara garis ini dan garis ini mau dibuat tegak lurus, kita gunakan constraint define in dialog box, kemudian klik perpendicular. Seperti itu. Nah, dia akan menjadi tegak lurus. Atau mau dibuat paralel juga bisa, ya. Kita kembali ke bujur sangkar ini. Saya ingin bahwa bujur sangkar ini posisinya persis di tengah-tengah VH ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, yang pertama adalah kita harus posisikan garis ini simetri terhadap vertikal maupun terhadap horizontal. Caranya adalah teman-teman klik kedua sisinya. Caranya dengan menekan kontrol ya, supaya kedua sisinya kena. Yang terakhir, teman-teman kliklah cerminnya. Cerminnya mana? Cerminnya adalah V. Kemudian teman-teman kliklah constraint define in dialog box, centang simetri. Maka dia akan menjadi simetri terhadap kedua sisinya. Ya, dia masih free, masih bisa kita tarik-tarik. Ya, karena warnanya masih putih. Oke, kemudian untuk memindahkan ke center sini, kita juga bisa lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Teman-teman pilihlah elemennya dua ini, harus yang terakhir adalah cermin. Cerminnya adalah H. Kemudian teman-teman dengan cara yang sama, centanglah simetri, maka dia akan menjadi ke tengah seperti ini. Ya. Lalu bagaimana supaya dia menjadi hijau atau full constraint? Nah, teman-teman tinggal berikan dia dimensional constraint. Klik constraint ini, ya bisa double klik karena ada beberapa yang kita buat. Perhatikan ketika saya buat dimensi, dia akan menjadi hijau. Kemudian teman-teman bisa value-nya diganti, angkanya misalkan ini panjangnya 50, yang vertikalnya ganti misalkan 20. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai elemen yang berwarna hijau seperti ini. Oke, misalkan ini garis ini kita delete saja. Nah, teman-teman, kita sudah mempunyai satu bujur sangkar yang full constraint. Oke, misalkan saya ingin membuat radius di ujung-ujungnya, saya lakukan sekaligus. Misalkan saya pilih semua elemennya, kemudian saya klik corner. Klik corner. Nah, kita tinggal tentukan. Misalkan di sini kasih mau radius berapa? 5 kah? Gunakan trim all element. Oke, enter. Ya, maka kita akan mendapatkan semuanya radiusnya R5. Ya, dengan cara cepat kita bisa buat seperti itu. Atau misalkan di tengahnya kita ingin membuat lingkaran, kita bisa lakukan lingkaran di tengahnya di sini. Nah, kasih constraint, kasih diameter misalkan 10. Oke, teman-teman, sebelum kita keluar dari sketch ini, ada baiknya kita cek dulu, kita analisa desain kita ini apakah sudah close semuanya, close curve atau belum. Teman-teman klik tools, kemudian klik sketch analysis. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah close, statusnya harus close. Ya,
Misalkan di sini saya membuat satu garis seperti ini, ya, sembarang. Nah, maka kalau teman-teman cek, ini nanti ada bagian yang belum close. Di sini dia statusnya adalah isolate sendiri. Kalau nanti kita keluar, ini bisa. Tetapi nanti kalau kita ingin membuat solid modeling, ini kita tidak bisa bentuk. Kenapa? Karena si garis ini berdiri sendiri. Tidak mungkin kita bisa membuat benda pejal dari sebuah garis seperti ini. Ya. Oke, maka kalau memang garis itu dibutuhkan, teman-teman bisa ganti dia menjadi garis construction. Kemudian kliklah construction, maka dia menjadi garis putus-putus. Nah, karena dia sebagai garis construction, maka dia sifatnya hanya sebagai garis bantu. Ketika kita exit atau ketika kita cek sketch analysis, itu dia tidak nampak. Seperti itu, dan ketika kita exit dari sketch, maka garis itu tidak nampak. Seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kita buat seperti itu. Nah, saya akan ganti modul ke part design. Ya, tujuannya adalah ketika kita ingin membuat solid modeling, saya insert body, kemudian saya klik pad. Nah, ini contoh saja ya teman-teman untuk membuktikan. Nah, maka kita bisa membuat solidnya seperti itu. Nah, tujuan dari sketch adalah seperti ini. Sebagai pola ketika kita membuat elemen-elemen di 3D. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.